Shalom, selamat malam bagi setiap kita yang hari-hari ini saya percaya dalam pemeliharaan Tuhan dan di dalam penyertaan Tuhan. Ya saudara, apapun keadaan dan di sekeliling kita yang terjadi hari-hari ini, biar kita mau terus menaruh iman percaya kita pada Tuhan. Kenapa? Karena Yesus adalah jaminan sampai pada kekekalan. Dia segala-galanya bagi kita di hidup ini, bahkan sampai di dunia yang akan datang. Tidak ada pilihan lain selain kita meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan masih beri kami kesempatan untuk ada di mezbah-Mu, dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari hadirat-Mu. Kami tahu di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada kekuatan, ada pengharapan. Ketika kami lemah, kami kuat di dalam Tuhan. Kami mau menyanyikan iman kami kepada Tuhan malam hari ini. Kami mau berkatakan bahwa Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih, oh, terima kasih. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada Tuhan, tak ada yang dapat memisahkan dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat memisahkan-Mu. Yesus Kau kekasih, kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat, ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Mari angkat hatimu, katakan dengan iman, Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kami angkat tangan, menyembah-Ku, angkat suara, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya. Angkat tangan Tuhan, ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara, ku angkat suara memuji. Terima kasih Yesus, Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Katakan pujian ini sekali lagi saudara. Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat menggantikan. Yesus Kau kekasih jiwa kami Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan. Tak ada yang dapat, amin, memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Yes, amin. Dari kasih. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat menggantikan. Yesus Kau kekasih
kekasih jiwa. Tak ada yang dapat, Tak ada yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Dengan iman katakan di hadapan Tuhan, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. kami angkat tanganku, Angkat tangan menyembah-Mu. kami angkat suara, Ku angkat suara memuji. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Yesus, Kau segalanya di hidupku. kami angkat tangan, Ku angkat tangan menyembah-Mu. kami angkat suara memuji-Mu Tuhan, amin. Lebih lagi katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya, Kau segalanya di hidupku. kami angkat tangan Tuhan, Ku angkat tangan menyembah-Mu. kami angkat suara, Ku angkat suara memuji-Mu. kami menyembah-Mu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, tiada yang seperti-Mu, tiada yang sebanding dengan-Mu Tuhan di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Engkau sumber segala-galanya di dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib bagi kami. Karena kami percaya Tuhan, waktu-Mu di dalam hidup kami, bahkan Engkau mengerjakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang terus menolong kami, menopang kami. Bahkan sekalipun mungkin Tuhan belum menolong kami, kami mau tetap percaya kepada Engkau Yesus. Ini iman kami kepada Tuhan. Ini pernyataan kami bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari katakan bersama saudara. Sekalipun Kau tak menjawab, Sekalipun Kau tak melepaskan kami, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun kami akan, ku yes Lord, tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. karena bagiku hanya Engkau Tuhanku Tuhan. Kaulah Tuhanku, Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah. Katakan dengan iman, sekalipun Engkau tidak menolong kami, Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun.
sebab bagiku hanya Engkau Tuhan di dunia ini. Amin. Tiada Allah lain, tiada Allah lain dalam hidupku, takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti takkan pernah berhenti kami menyembah-Mu. Bahkan apapun keadaanmu hari-hari ini saudara, jangan pernah berhenti menyembah Tuhan, jangan pernah berhenti memuji Tuhan, sebab hanya Dialah jaminan sampai pada kekekalan. Dia Tuhan yang layak, Dia Tuhan yang menjadi pengharapanmu, bahkan sampai dalam kehidupan yang kekal. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Yakinkan hatimu, yakinkan imanmu hari-hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan. Bahkan sekalipun kita belum melihat pertolongan itu, kita mau tetap berkata kami percaya Tuhan meskipun kami belum melihat. Kami percaya Tuhan meskipun kami belum disembuhkan. Kami percaya meskipun rumah tangga kami belum dipulihkan. Kami percaya meskipun suami, istri atau anak kami belum dijamah oleh Tuhan. Kami akan tetap mempercayai Tuhan itu keuntungan bagi kami. Mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan di hadapan Tuhan. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhan, tiada Allah lain dalam hidupku, takkan pernah berhenti Tuhan. Amin. ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti. Sekali lagi dengan iman, katakan sekalipun Engkau tidak menolong, Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. bagiku hanya Engkau Tuhan kami. Amin. Tiada Allah lain, Tiada Allah lain dalam hidupku, takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. takkan pernah berhenti kami menyembah-Mu Tuhan, takkan pernah berhenti. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan bekerja di dalam waktu-Mu dalam hidup kami.
Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ajar kami hanya punya iman kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan iman kami berkatakan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah untuk kami mengerti dengan pikiran kami Tuhan. Amin. Lewati persoalan badai, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. lebih lagi angkat imanmu di hadapan Tuhan. Katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tidak dapat kami mengerti dengan pikiran kami, namun tetaplah berharap dan percaya saudara. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Saudara yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, katakan dengan iman di hadapan Tuhan, yes, amin. Pasti yang terbaik, amin. Walaupun sulit untuk kami mengerti, Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kami tahu Tuhan melewati tantangan, cobaan, bahkan penderitaan. Ajar kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja bagi kebaikan kami, bahwa waktu-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Kami mau terus menaruh iman dan harapan kami. Kami mau berkata di hadapan Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. lewati badai pencobaan, masalah, amin. Kami akan tetap percaya Tuhan. Tak percaya Waktu Tuhan pasti, lebih lagi katakan dengan iman, waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tidak mudah untuk kami mengerti, yes. Lewati badai pencobaan, Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu-Mu yang terbaik, bahkan kehendak-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami Bapa. Sekalipun tidak mudah untuk kami mengerti, tapi kami tahu Tuhan bekerja untuk kebaikan kami. Ajar kami percaya tanpa syarat. Ajar kami sungguh-sungguh mengimani bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Ajar kami melekat hari-hari ini Bapa, karena kami tidak pernah tahu sampai kapan batas hidup yang Tuhan berikan. Namun bagian kami hanyalah mempercayai Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini Engkau membukakan sesuatu bagi kami.
Roh Kudus, kami membutuhkan pengurapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Singkapkan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati. Haleluya. Amin. 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 Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan bacakan kesaksian, mendengarkan kesaksian. Saya percaya kesaksian itu menambah iman kita, memberikan kita kekuatan karena kita mendengar bagaimana pengalaman-pengalaman orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Iya, satu kesaksian pertama. Shalom, selamat sore Ibu Pendeta Debis. Mama saya adalah pengikut setia dari pujian penyembahan Ibu. Setiap hari mama saya tidak pernah terlewati. Selama mama saya mengikuti penyembahan dan khotbah-khotbah Ibu, bahkan mesbah doa, banyak hal positif yang kami lihat terjadi perubahan dalam kehidupan mama saya. Dia sekarang lebih senang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bahkan tutur kata dan doanya juga baik dan bagus. Bahkan mama menjadi orang yang lebih sabar dan menahan segala emosinya. Terima kasih Ibu Pendeta Debbie. Kini mama sudah tidak ada karena pada tanggal 2 yang lalu jam 10 pagi mama masuk rumah sakit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mama saya dipanggil Tuhan karena terpapar COVID-19. Mama saya sebelumnya dirawat di rumah sakit selama 23 hari. Setelah plasma darah, kondisi mama sudah semakin membaik. Tapi entah kenapa seterusnya malah terus menurun dan semakin drop. Pengobatan COVID sudah selesai waktu 14 hari. Dan hasilnya juga bahkan sudah negatif. Tapi karena katanya sudah sampai di paru-paru, itulah yang membuat mama akhirnya sesak nafas. Sangat sulit buat mama saya bernafas meskipun sudah dibantu pakai oksigen double. Selama sakit mama sudah tidak bisa pegang HP. Tapi sejak di hari-hari terakhir saya ingat mama selalu mengikuti mesbah doa dan penyembahan dari Ibu saat kami putar penyembahan Ibu. Di saat itu pun mama saya ikut bernyanyi Bu, meskipun sambil sesak nafas. Mama terus memuji Tuhan, mengikuti Ibu serta mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Pada tanggal 1 setelah pagi hari mama saya kembali drop. Sampai akhirnya kritis dan tepat jam 10 pagi mama sudah dipanggil Tuhan. Sebagai anak, saya sangat kehilangan mama. Mama saya adalah wanita yang kuat dan tangguh dan sangat bersemangat. Mama tidak pernah menyerah, selalu ingin berusaha meskipun sering gagal. Kini sosoknya tidak bisa saya lihat lagi Bu. Tolong juga bantu doa Bu buat kita semua agar kita juga kuat. Berdoa juga buat papa dan kami anak-anak, menantu bahkan cucu yang ditinggalkan bisa kuat dan tegar melewati duka ini. Mama sering komen setiap kali nonton mesbah doa. Nama mama yaitu Kesumawati Bu. Dan ini saya kirimkan video mama saya ketika sedang sakit. Terima kasih Bu. Hati saya tergerak untuk menyampaikan informasi ini ke Ibu karena mama benar-benar setia mengikuti mesbah doa setiap hari, pagi, siang, bahkan malam. Mama selalu ikut semua channel Ibu. Maaf jika chat saya terlalu panjang. Kiranya Ibu juga terus dikuatkan. Bahkan kami semua juga yang ditinggalkan terus diberkati Ibu. Saya percaya mama saya sudah menang karena mama saya hebat di hari terakhir terus mencari Tuhan. Saya percaya mama sekarang sudah bahagia bersama Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta atas ucapan bela sungkawanya
Demi Mama kami semua harus kuat dan tegar meskipun secara pribadi jujur rasanya saya belum siap kehilangan Mama. Bagi saya Mama itu segalanya di dunia ini. Baru 1 bulan saya melahirkan, Mama juga sempat mengurusi saya, Bu. Waktu Mama sakit tapi masih bisa komunikasi, saya juga sudah sempat minta maaf kalau saya banyak merepotkan Mama. Terima kasih atas perjuangan Mama saya. Saya mengucap syukur. Amin, amin. Saudara, ya luar biasa satu kesaksian yang kita dengar malam ini dari seorang ibu yang sampai akhir perjuangan hidupnya setia ya di mesbah doa. Seperti yang selalu saya katakan, tidak semua orang mengalami mujizat itu harus disembuhkan. Tetapi satu hal yang saya syukuri, semua yang ikut setia ikut mesbah doa itu pada akhir hidupnya mereka siap menghadapi kematian dan menyerahkan roh, jiwa dan tubuh mereka kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Mama Kusumawati ya tadi dikatakan di sini sekarang sudah berbahagia ya, karena katanya setiap mesbah doa ya Mama selalu komen ya, jadi namanya Kusumawati. Ya, saudara banyak yang juga setia mengikuti mesbah doa ya, akhirnya dipanggil Tuhan saat berjuang melawan COVID. Tapi seperti yang selalu saya katakan adalah persoalannya bukan kita mati atau hidup. Kita nggak perlu takut dengan kematian. Persoalannya apakah sampai di garis akhir kita tetap setia dan mempercayai Tuhan, itu yang jadi persoalan. Ya, kalau kita tetap setia seperti kesaksian dari anaknya Ibu Kusumawati malam ini kita dengar, sampai akhir hidup dia tetap setia, bahkan saat sesak napas masih ikut bernyanyi di mesbah doa, menyembah Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang indah? Saya percaya saudara ya, Ibu Kusumawati sudah berbahagia dan itulah yang terpenting ketika kita mengakhiri hidup. Iman kita kuat, ya percaya kita kepada Tuhan tetap, itu adalah bekal yang paling luar biasa yang sudah kita peroleh. Itu ya saya berkata itu lebih daripada pemenang. Ingat sekali lagi, mujizat bukan hanya kesembuhan, tapi kesembuhan secara jiwa itulah mujizat yang terbesar. Karena ketika seseorang meninggal, tubuh kembali jadi tanah, ya, dan roh kembali kepada Allah, tetapi jiwanya nanti akan dihakimi. Nah, kalau jiwa kita sudah dipulihkan Tuhan, kenapa setiap kali di mesbah doa saya berdoa, Tuhan sembuhkan jiwa kami. Ya, karena ketika jiwa kita dipulihkan, maka jiwa ini siap menghadap Tuhan. Ya, kita siap untuk menghadap ya kepada kehendak Tuhan. Dan saya banyak mendengar kesaksian orang-orang yang meninggal, ya mereka yang terus setia ikut mesbah doa di akhir hidupnya. Mereka berkata, Tuhan aku menyerahkan roh, jiwa dan tubuhku dalam tangan-Mu. Dan itulah yang luar biasa, itu kemenangan yang luar biasa. Jadi ya anak-anak dari Ibu Kusumawati malam ini tidak perlu bersedih lagi. Kita percaya Mama sudah berbahagia dan bagi dia benar-benar terjadi kematian adalah keuntungan. Ya, karena itu kitalah yang masih hidup yang harus terus berjuang untuk bisa memperoleh kemenangan selagi kita ada di dunia. Ya, terima kasih buat kesaksiannya sangat luar biasa. Bahkan saya juga sekali lagi kami seluruh jemaat mesbah doa mengucapkan turut bersimpati. Memang sedih, menyedihkan ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi apa yang Tuhan buat itu selalu indah. Ya, jangan pernah menyerah, tetaplah mengucap syukur dan percayalah bahwa keputusan dan kedaulatan Tuhan itulah yang terbaik. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Ya, karena kalaupun dia meninggal karena COVID itu hanya caranya, tetapi memang sudah waktunya. Terima kasih buat kesaksiannya. Saya berdoa supaya kita terus menaruh harapan dan iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini.
Kita sekarang sudah sampai di Daniel pasal yang ketiga tentang api, dapur api yang menyala-nyala, ya. Kemarin kita sudah baca bagaimana Raja Nebukadnezar mempersiapkan perapian yang menyala bagi setiap orang yang tidak mau menyembah patung emas buatannya. Ya, dan akhirnya beberapa orang Kasdim itu menemukan celah bagi Daniel dan teman-temannya yang tidak mau menyembah kepada dewa buatan Raja Nebukadnezar. Dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, Raja Nebukadnezar merasa apa yang dia buat itu yang benar. Karena itu dia memaksa semua orang untuk menyembah kepada patungnya. Lalu orang-orang Kasdim yang mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah dewa itu melaporkan hal ini kepada raja. Lalu raja menjadi sangat marah, saudara, ya. Raja menjadi marah, ya, dan dengan emosi, ya, raja akhirnya ya memanggil, ya, kita tahu di sana kemarin akhirnya raja memanggil, ya, Raja Nebukadnezar memanggil Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, dan beberapa orang yang sudah melaporkan mereka bahwa mereka tidak mau menyembah. Kita lanjut sekarang sudah sampai di ayat yang ke-16, ya. Kemarin kita sudah baca ayat yang ke-15 di mana Raja Nebukadnezar berkata kepada mereka, ayat yang ke-15 kemarin. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar, ya, bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah, ya, kepada patung yang kubuat itu. Ayat 15 ini, ya, kemarin saya ulangi. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Dengan sombongnya Raja Nebukadnezar berkata, dewa mana, Tuhan mana yang bisa melepaskan kamu dari tanganku? Karena dia merasa bahwa sesuatu keputusan yang dia buat itu sudah mutlak. Bahkan Nebukadnezar dengan percaya diri merasa bahwa tidak ada satu kuasa yang bisa merubah keputusannya. Kalau bagi dia orang itu mati, ya pasti mati. Betapa sombongnya. Ingat, Tuhan menentang orang yang sombong dan congkak. Bagi kita yang percaya, ingat juga nasib kita bukan di tangan manusia. Sehebat apapun manusia mau mengutuki kita, menutup pintu berkat atau apapun, percayalah nasib kita ada di tangan Tuhan. Bahkan kematian sekalipun tidak bisa, saudara, akan ditentukan oleh orang lain, termasuk juga oleh COVID ini. Kita percaya bahwa mati hidup kita itu di tangan Tuhan. Ya, ayat yang ke-16 lalu berkata, lalu Sadrak, ya, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Waduh, saudara, berani sekali mereka ini menjawab, ya, saudara. Bayangkan, mereka ini orang-orang yang terus mempertahankan nama baik, ya, nama Allah, menjunjung tinggi nama Allah. Ya, ketika bahkan Nebukadnezar bangkit amarahnya, ya, dia berkata, dia menentang, siapa orang yang berani tidak mentaati perintahku, kata Nebukadnezar, ya. Sebagai penguasa tertinggi di Babel, ya, dia mengharapkan ketaatan mutlak dari para rakyatnya dan apalagi petinggi-petinggi di negaranya. Namun ketika orang muda itu diberi satu kesempatan lagi, ya, inilah inilah alasan yang tepat mereka pakai untuk sujud menyembah patung itu dan menyelamatkan nyawa mereka, ya. Tetapi saudara, mereka tidak melakukan, ya. Kami akan sujud, ya, tetapi tidak sungguh-sungguh menyembah berhala itu. Bisa kan dia berkata dalam hatinya, ya, hanya untuk menyelamatkan, ya, kita berhikmatlah pura-pura sujud, tapi hati saya kan tidak, ya. Bisa saja untuk menyelamatkan nyawa mereka, ya. Atau mereka juga bisa berkata, kami tidak mau menjadi penyembah berhala, tetapi akan menyembahnya sekali ini saja. Nanti kemudian kita minta ampun kepada Tuhan. Bisa juga kalau mereka takut, mereka bisa berkata, ya, pura-pura sajalah kita nyembah, tapi kan Tuhan tahu hati kita, ya. Habis itu kita minta ampun, saudara, ya, bisa. Ya, dan mereka juga tahu, ya, raja memiliki kekuasaan mutlak, ya, dan kami juga harus mentaatinya. Bahkan, ya, lebih daripada Allah. Orang juga bisa berkata gitu kan, kita harus tunduk kepada raja, ya. Dan saudara, tetapi mereka tidak melakukan itu. Ya, walaupun semua alasan bisa mereka, ya, masuk ke logika untuk bisa
menghindari kematian dan memikirkan keselamatan nyawa mereka. Namun ya ketiga pemuda ini saudara, ya mereka tidak memakai nalar mereka, tidak memakai logika mereka. Mereka percaya kepada Tuhan tuh 100%, benar-benar murni percaya. Ya bahwa dialah yang sanggup, ya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup dan matinya saudara ya. Bahkan saudara ya mereka juga tidak memakai ya cara-cara yang kelihatannya berhikmat, tetapi sesungguhnya itu menentang kedaulatan Tuhan. Mereka tetap berpegang kepada perintah Tuhan yang berkata bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hal ini jugalah ya saudara yang terus mereka pegang dalam hidup mereka, dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa ternyata. Ya ketika mereka berani berkata kepada raja dengan lantangnya, ya ketika mereka lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, ya mungkin Allah tidak melepaskan kami, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Inilah iman yang perlu kita teladani. Makanya kenapa di mesbah doa saya suka juga menyanyikan lagu, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, ya namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Ini adalah ya deklarasi iman dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, karena raja berkata, siapa yang bisa melepaskan kamu dari tanganku dan dari penghukumanku? Tidak ada yang bisa melepaskan kamu dari kematian di dalam dapur api itu. Jawaban mereka luar biasa. Mereka berkata, jika Allah yang kami puja ya sanggup melepaskan kami dari perapian ini, maka Dia pasti akan melepaskan kami. Namun mereka berkata, ya tetapi seandainya pun Allah tidak melepaskan kami dari dapur api ini, maka kami tidak akan pernah menyembah pada patung buatanmu itu. Dengan kata lain, kami akan tetap hanya menyembah kepada Allah dan Tuhan kami yang hidup. Saudara, Tuhan mencari iman yang seperti ini hari-hari ini. Sebagian orang ketika sakit dan sembuh berkata Tuhan baik. Tapi seandainya suamimu tidak disembuhkan, dipanggil Tuhan. Seandainya istrimu tidak disembuhkan, dipanggil Tuhan. Seandainya anakmu tidak disembuhkan, akhirnya dipanggil Tuhan. Atau orang tuamu dipanggil Tuhan. Apakah engkau mau tetap berkata Tuhan, bahkan sekalipun kami tidak disembuhkan, orang tuaku tidak disembuhkan, aku tetap mau berkata Tuhan itu baik. Tidak mudah saudara memiliki iman yang seperti ini, tapi itulah yang Tuhan cari. Ya, ini adalah iman walaupun ya ini adalah iman meskipun aku tetap percaya, meskipun aku tidak melihat jawaban. Aku tetap percaya meskipun aku saat ini mungkin masih sakit. Aku tetap percaya Tuhan meskipun aku belum melihat rumah tanggaku dipulihkan, keuanganku dipulihkan. Aku akan tetap mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak dan Abednego tahu sebuah janji kekekalan akan hidup yang kekal itu akan mereka terima dari Bapa, bahkan ketika mereka mati dalam dapur api itu. Tetapi kalau mereka menyangkal iman, mungkin mereka hidup hanya untuk sesaat, tapi mereka akan binasa kekal. Saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego ya ditekan untuk menyangkal Allah.
tantangan di depan mereka memaksa mereka untuk meninggalkan penyembahan mereka kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap memilih untuk setia kepada Tuhan dan tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan yang sanggup akan membebaskan mereka. Ya, apa yang sedang menekan saudara hari-hari ini dan mengganggu penyembahanmu kepada Tuhan? Apa yang sedang menekan engkau hari-hari ini sehingga engkau kehilangan hubungan lagi yang intim dengan Tuhan? Kembalilah saudara kepada Tuhan. Ya, tetapi mereka tetap bertekad untuk setia tanpa menghiraukan konsekuensi yang akan mereka terima. Mereka gak peduli mau mati, mau apa, dilempar dalam dapur api. Mereka tetap percaya kepada Allah dan tidak mau menyangkal Tuhan. Saudara, percayalah jika Allah selalu menyelamatkan orang-orang setia kepadanya. Percayalah bahwa orang-orang percaya, orang Kristen tidak akan memerlukan kita ini tidak akan memerlukan alasan untuk kita ini bisa sanksi kepada Tuhan baru kita mempercayai Tuhan. Ya, iman kita lah yang bekerja, saudara, ya. Dan iman kita itu merupakan jaminan yang luar biasa. Ya, dan kita percaya bahwa Tuhan itu selalu setia kepada orang yang setia melayani Tuhan. Ya, dan kita tahu bahwa ada upah. Kita tahu akan ada upah yang kekal dan kita patut membayar harga, saudara. Walaupun mungkin kita menderita, tapi kita percaya bahwa penderitaan itu hanya sesaat dan Tuhan akan memberikan kita jaminan sampai pada hidup yang kekal. Karena itu saudara, tetaplah kuat, tetaplah percaya, biar kita punya iman meskipun hari ini kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau berkata, sekalipun engkau tidak menolongku Tuhan, aku akan tetap mempercayai engkau. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pembelajaran yang kami boleh dapatkan lewat firman Tuhan. Kami belajar memiliki iman meskipun untuk kami mau tetap melihat hari-hari depan kami tahu rencana Tuhan tidak pernah salah. Biarlah malam ini kami mengangkat hati kami percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mari katakan dengan iman saudara pujian ini. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Takkan pernah berhenti Tuhan, amin. Kami menyembah memuji-Mu, amin Tuhan. Takkan ku berhenti menyembah. Sekali lagi katakan, sekalipun Engkau tidak menolong kami, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku
takkan pernah berhenti kami menyembah-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, mungkin hari-hari ini kami sedang sakit. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang sakit hari-hari ini. Tuhan, ketika kami belum melihat jawaban doa, kami sedang terbaring mungkin, kami sedang ada dalam pergumulan yang berat mungkin. Setiap mereka yang sedang terbaring di ranjang tempat tidur Tuhan, mereka yang mengalami sakit apapun, mereka yang mengalami terinfeksi COVID, Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau perkatakan dengan iman, kami percaya dan mengimani bahwa Tuhan turut bekerja bagi kebaikan kami. Bahkan sekalipun kami belum melihat kesembuhan, kami tetap memperkatakan iman kami tidak akan beralih, kami akan tetap menyembah Tuhan. Bapa Jama, sembuhkan lawat Tuhan. Biarlah kesembuhan boleh terjadi terutama dalam jiwa setiap mereka yang sakit, saudara-saudara kami. Ampuni dosa pelanggaran. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang jauh di luar yang kami pikirkan. Berkati juga setiap kami dalam rumah tangga, pernikahan kami, suami, istri, anak-anak. Tuhan, tumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi. Suami-suami takut Tuhan, istri, anak-anak takut Tuhan. Bahkan masa depan mereka dalam tangan Tuhan, jodoh mereka dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali. Berkati orang tua kami usia senja, mereka para single parent juga, kakek nenek, oma opa kami. Tuhan berkati, damai sejahtera-Mu turun, kesehatan, kekuatan di usia senja mereka. Terus percaya Engkau juga terus memberkati Bapak setiap mereka yang punya pergumulan berat, tekanan hidup, persoalan hutang piutang, masalah pergumulan dalam rumah tangga menanti pemulihan, yang terikat dengan segala macam dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, Tuhan, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan obat tidur, kecemasan, kekhawatiran, yang terikat dengan amarah, kebencian, dendam, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, lepaskan. Bahkan Engkau memberkati setiap mereka juga Tuhan yang berkekurangan hari-hari ini. Tuhan, menjadi Allah Jehovah Jireh, mencukupi setiap kebutuhan kami. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan, lawat dan jamah, bukakan setiap kandungan yang tertutup, roh kemandulan kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan yang memberkati untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu yang terus berserah dan berseru kepadamu. Berkati bangsa negara kami Indonesia, tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Diberkati Indonesia, diberkati tanahnya, udaranya, diberkati sungai lautnya, diberkati hasil buminya, diberkati perkebunannya, diberkati peternakan, pertanian, semua diberkati Tuhan. Bahkan rakyatnya diberkati, karena kami hidup dalam pertobatan. Hujan pertobatan tercurah buat bangsa dan negara kami. Orang bertobat, berbalik kepada Tuhan, datang menyembah kepada Allah yang hidup. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan Tuhan memberkati TNI Polri yang terus menjaga kesatuan bangsa ini. Roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Memberkati juga semua tim medis Tuhan yang hari-hari ini terus berjuang di masa pandemi ini. Kami berdoa tidak ada kematian massal, tapi ada kesembuhan massal, bahkan pertobatan massal. Berkati juga seluruh bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Mereka yang terus berdoa, berseru kepada Tuhan. Bapa, Engkau terus memberkati, bahkan kesembuhan juga boleh terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.